bersama kami dari Pro Indonesia. Saat ini saya sedang ada di lahan rumput odot yang kami miliki di peternakan kami di sini. Lahan rumput yang ada di sini, yang kami miliki di sini ini luasnya kurang lebih sekitar 5.000 meter persegi, dan kami menggunakan odot ini dengan pertimbangan yang cukup sederhana sebetulnya, bahwa kami ingin mengkombinasikan berbagai macam peluang dan kedekatan dengan peternakan kami. Nah, ini adalah contoh lahan odot yang sedang baru saja mengalami revitalisasi. Artinya kami baru saja mengganti odot-odot ini dengan bibit odot yang baru kurang lebih 3 minggu yang lalu. Jadi yang Anda lihat ini adalah bentuk contoh perkembangan rumput odot yang umurnya kurang lebih sekitar 3 minggu. Jadi lahan ini sudah berumur kurang lebih 5 tahun, dan kami setiap 4 tahun, 5 tahun sekali kami selalu bongkar, kemudian kami akan menanam dengan bibit baru. Yang di atas ini adalah contoh rumput odot yang umurnya sudah kurang lebih 1 bulan. Kita lihat. Jadi ketinggiannya kurang lebih sudah sekitar 120 cm, ya, kurang lebih ya, sudah 120 cm. Dan kami membuat pola bahwa ketika odot itu berusia 2-3 minggu sejak dia tanam, kemudian sudah mulai muncul tunas-tunasnya yang bagus seperti ini, kita sudah mulai melakukan pemupukan, ya. Dan pemupukan itu yang kami gunakan cukup dengan menggunakan urea saja. Termasuk limbah dari kandang kami sendiri. Jadi yang di atas itu, Anda bisa lihat kandangnya posisi di atas, sehingga kita berharap supaya limbah dari kandang itu, kotoran dan urin sapi semuanya bisa masuk ke lahan kita. Jadi harapannya dengan kombinasi pemupukan yang seperti itu, insya Allah nanti perkembangannya bisa lebih bagus. Jadi begini, ketika kami menanam odot ini, kami buat pola sejajar seperti ini. Cuman dari satu baris ke baris yang lainnya, kami membuat jarak dari baris ini ke baris yang lain ini, jaraknya kurang lebih sekitar 80 cm. Ya, jadi harapannya dengan jarak 80 cm ini, ketika nanti yang sebelah sini berkembang dan sebelah sini berkembang, mereka akan menempel satu dengan yang lainnya, dan jarak 80 cm ini adalah jarak yang terbaik untuk membuat perkembangan mereka optimal. Ini adalah rumput odot yang umurnya kurang lebih sekitar 3 minggu sampai 1 bulan yang di sini, ya. Begitu kita tanam, kemudian 2 minggu setelah kita tanam dan muncul tunas-tunasnya, baru kita mulai melakukan pemupukan. Kita hanya melakukan pemupukan dengan menggunakan cukup pupuk urea saja, urea biasa, ya. Ini adalah tanaman-tanaman yang umurnya baru sekitar 2 minggu. Nah, baru yang ada di sini, ini adalah contoh bentuk pertumbuhan odot yang umurnya kurang lebih sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, yang paling menarik begini, jadi bahwa teman-teman peternak ini perlu mulai menghitung, ya, mulai menghitung tentang nilai ekonomis ketika kita memutuskan akan menanam rumput apa. Sapi adalah ruminansia, dan mereka membutuhkan serat, dalam hal ini adalah rumput, untuk dicerna di dalam saluran pencernaannya. Yang menarik begini, bahwa ketika kita memutuskan kita mau menggunakan rumput apa, kita perlu mempertimbangkan yang pertama adalah kemudahannya, ya. Kemudian yang kedua adalah apakah bagian-bagian dari rumput itu bisa kita manfaatkan semuanya. Karena sebagian besar peternak kita belum memiliki pola yang rutin untuk memutuskan apakah penjadwalan rumputnya sudah baik apa enggak. Yang perlu diketahui bahwa rumput odot ini produktivitasnya kurang lebih per hektar
per tahun, kita menghitung dalam berat kering ya, kurang lebih sekitar 25 sampai 30 ton per hektar per tahun. Jadi kalau kita menghitung seekor sapi dengan bobot badan 400 sampai 500 kilo, dia membutuhkan kurang lebih sekitar 20 sampai 25 kg bahan kering, yang bisa jadi 70% diantaranya adalah hijauan. Kita berharap setiap sapi itu mereka bisa mengkonsumsi kurang lebih sekitar 15 kg berat kering dari hijauan setiap hari. Sehingga kalau kita mau menghitung per hektar, jadi kalau Anda menanamnya dalam bentuk rumput odot seperti ini, dengan perhitungan-perhitungan seperti itu, sebetulnya 1 hektar ini sudah cukup bisa menghidupi sekitar 12 sampai 15 ekor sapi per tahun. Dengan perawatan yang betul, ya, dengan catatan seperti itu. Nah, catatannya adalah bahwa Anda perlu memastikan perkembangan rumput odot yang Anda miliki harus optimal untuk bisa memenuhi produktivitas bahan kering seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau perawatan odot ini tidak dilakukan dengan maksimal, maka otomatis produktivitas bahan kering per hektar per tahun yang sudah saya sampaikan tadi tidak akan tercapai. Ya, jadi salah satu hal positif, kelebihan yang dimiliki oleh rumput odot ini adalah dengan masa tanam yang sama seperti yang lain, kita tidak perlu khawatir dengan adanya perkayuan. Jadi teman-teman peternak perlu paham bahwa ketika kita menanam sebuah rumput gajah atau rumput setia atau yang lain-lainnya, mereka punya masa panen. Jadi seperti makhluk hidup pada umumnya, setiap rumput itu dia pasti akan mengalami masa-masa ketika nutrisinya di puncak, dan ketika nutrisinya di puncak ini kita harus panen. Kalau sudah melewati, maka nutrisinya akan mulai menurun. Indikasinya begini, kalau misalnya Anda memiliki rumput, ya, kemudian kalau rumput odot mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau rumput-rumput yang lain, dia akan muncul ketika di atas umur tertentu, maka batangnya ini akan memiliki kadar lignin yang sangat besar. Nah, dia akan bisa berkayu. Nah, kayunya ini tidak bisa dimanfaatkan oleh sapi. Sehingga itu adalah indikasi yang paling sederhana untuk memutuskan kapan Anda mau panen apa enggak. Kalau seandainya Anda memiliki rumput, kemudian sudah mulai berkayu, itu artinya kadar nutrisinya sudah mulai menurun. Ya, jadi kalau Anda memilih untuk nanam rumput yang tingginya lebih dari tinggi manusia, maka yang bisa dimanfaatkan sebetulnya adalah batang rumput yang tingginya tidak jauh berbeda dengan tinggi manusia. Ketika kayu-kayunya kita hilangkan, sisanya itulah yang akan dimanfaatkan oleh si sapi. Kelebihan dari rumput odot ini, Anda bisa melihat, kelebihannya adalah dia tidak berkayu. Oke, dia tidak berkayu, sehingga hampir semua bagian dari odot ini dari mulai batang sampai daunnya bisa dimanfaatkan oleh sapi. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang bisa Anda pakai untuk menentukan rumput mana yang Anda akan tanam. Ya, sama seperti yang lain, rumput odot ini begitu kita nanam pertama kali, dia baru bisa dipanen. Pertama kali ketika usia sekitar 90 sampai 100 hari, mungkin 3 sampai 4 bulan. Setelah itu Anda bisa melakukan pemanenan rutin setiap 40 sampai 50 hari. Usia optimalnya dengan perawatan yang baik, kurang lebih 40 sampai 50 hari, Anda sudah bisa panen dengan kadar nutrisi yang optimal. Yang kami lakukan di sini menggunakan pola seperti yang dilakukan oleh banyak petani-petani di Indonesia.
begitu kami melakukan panen total, kemudian kami tidak lama setelah itu kami langsung melakukan pengairan menggenang seperti ini ya. Kalau di musim penghujan kita mungkin tidak perlu melakukan pengairan menggenang seperti ini karena curah hujan di tempat kita cukup tinggi. Tapi kalau pada waktu musim kemarau, maka yang perlu kita lakukan, yang harus kita berikan kepada tanaman kita adalah air, karena dia merupakan faktor yang paling penting untuk pertumbuhannya. Yang coba kami lakukan di sini adalah bahwa setelah panen atau setelah kita menanam yang baru, kemudian kita langsung berikan pupuk urea seperti ini ya. Dengan pola pemberian normal seperti yang lainnya, kita berikan di sampingnya tanaman. Kalau kita memupuknya pada waktu musim penghujan sangat bagus, karena pupuk urea ini menjadi langsung bisa diserap oleh tanaman. Tapi kalau kita melakukannya pada waktu musim kemarau, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk mengairi terlebih dahulu. Oke, kita perlu mengairi terlebih dahulu dengan menggenang, baru kemudian kita melakukan pemupukan dengan harapan pupuknya nanti terserap dengan tanah yang gembur seperti ini. Kalau musim kemarau barangkali kita juga perlu melakukan penyiraman. Nah, setelah itu pengairan sebelumnya menyesuaikan kondisi tanah. Jadi kalau kita sudah menemukan kondisi tanahnya sudah mulai mengering, maka itu sudah waktunya kita melakukan penyiraman pengairan yang menggenang seperti ini. Jadi tergantung kondisi Anda. Kami di sini melakukan kurang lebih 2 kali pengairan menggenang selama 1 kali musim panen. Jadi kalau untuk penanaman yang baru kami lakukannya pada sesaat setelah kami memberikan bibit. Tapi kalau di musim kemarau kami melakukannya 2 kali. Yang pertama pada saat kita panen, 1-2 hari setelah itu, satu petak ini kita panen, 1-2 hari setelah itu kita langsung melakukan pengairan pengenangan seperti ini. 1 hari kemudian langsung kita pupuk. Jadi harapannya supaya tanah yang basah tadi bisa langsung menyerap pupuk. Pengairan pengenangan selanjutnya kami lakukan 1 bulan setelah itu, ya 1 bulan setelah itu, untuk menjaga kadar air di tanah. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita bisa mendapatkan panen yang cukup bagus, pertumbuhan yang cukup optimal, dan harapannya nanti sapi otomatis akan bisa mendapatkan rumput odot dengan perkembangan kuantitas yang optimal dengan nilai nutrisi yang maksimal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Dairy Pro TV. Tetap bersama kami, Dairy Pro Indonesia. Terima kasih.